Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amhar Ibnu Yuswa dari kelas X BDP 1. Saya ingin mempresentasikan tentang badan usaha. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari badan usaha perorangan. Kelebihan badan usaha perorangan yang pertama, pendirian perusahaan perorangan atau orang pribadi sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Biasanya syarat perizinan di pemerintah daerah lebih ringan. Yang kedua, perusahaan perorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal dan bintang usaha yang terbatas. Berikut juga ada kekurangan badan usaha perorangan. Yang pertama, ada pemilik perusahaan perseorangan atau orang pribadi bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh maupun kewajiban lainnya. Yang kedua, kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat. Yang ketiga, administrasi perusahaan biasanya tidak berkelola dengan baik karena tidak adanya pengawasan yang efektif dari pemilik perusahaan. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan dari firma. Kelebihan firma yang pertama, perhatian sekutu sungguh-sungguh pada perusahaan. Yang kedua, mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam membentuk modal. Yang ketiga, kemampuan manajemen lebih besar. Adapun juga kekurangan firma, yaitu tanggung jawab pemilik atas utang-utang perusahaan tidak terbatas. Dalam hal perusahaan menderita kebangkrutan, harta pemilik yang berada di luar perusahaan ikut dipertaruhkan sebagai jaminan. Kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang anggota pemiliknya menggunakan satu nama bersama. Hal ini mengandung risiko tindakan yang menimbulkan kerugian harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh anggota. Contoh, praktik dokter bersama merupakan firma. Yang ketiga adalah kekurangan dan kelebihan CV. Kelebihan CV yang pertama, tanpa minimum modal usaha yang disetor. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat. Yang ketiga, proses pendirian lebih mudah. Sistem kepemilikan dan yang terakhir perpajakan lebih mudah. Adapun kekurangan dari CV, yang pertama, tanggung jawab sekutu aktif sampai harta pribadi. Yang kedua, keterbatasan ruang lingkup bidang usaha. Yang ketiga, sangat tergantung dengan sekutu aktif. Yang keempat, modal usaha ditarik kembali. Yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan PT. Kelebihan PT yang pertama, pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Yang kedua, sistem kepemilikan jelas. Yang ketiga, kepemilikan saham mudah dialihkan. Yang keempat, kemudahan pendanaan. Yang kelima, kelangsungan PT terjamin. Adapun juga kekurangan dari PT. Yang pertama, proses yang rumit. Yang kedua, membutuhkan dana yang besar. Yang ketiga, pembubaran PT yang rumit. Yang kelima, ada kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihan koperasi yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Yang ketiga, dasar sukarela dan terbuka. Yang keempat, badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Yang kelima, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Adapun kekurangan dari koperasi, yang pertama, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Yang kedua, memiliki daya saing yang lemah. Yang ketiga, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Yang keempat, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Yang kelima, konflik kepentingan. Yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan perjan. Kelebihan perjan yang pertama, menangani bidang-bidang usaha penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, seluruh modalnya adalah milik negara. Adapun kekurangan dari perjan yang pertama, sering terjadi pemborosan atau inefisiensi karena tidak adanya perusahaan saingan. Yang kedua, sering menjadi alat politik kelompok tertentu sehingga perjan menjadi sapi perahan atau diperas untuk kepentingan kelompok tersebut. Yang ketujuh, ada kelebihan dan kekurangan perum. Kelebihan perum yang pertama, menangani bidang-bidang usaha yang penting. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, secara modalnya milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat, dibanding perjan, perum bekerja lebih efisien karena selain memberi layanan kepada masyarakat juga dituntut untuk meraih keuntungan.
Adapun kekurangan perum, yang pertama, tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai persero. Masih terjadi pemborosan karena tidak adanya perusahaan saingan. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, ada kelebihan dan kekurangan persero. Kelebihan persero yang pertama, setiap pemilik saham berhak mendapatkan laba perusahaan. Yang kedua, terdapat jaminan rahasia badan usaha. Yang ketiga, bentuk pengelolaan yang sederhana akan mampu memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan secara cepat. Yang keempat, setiap pemilik memiliki tanggung jawab pada seluruh kekayaan perusahaan sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai agungan. Adapun juga kekurangan persero, yang pertama, perkembangan usaha akan sangat kecil, terlebih lagi jika pemiliknya kurang memiliki kemampuan yang mendukung. Yang kedua, jaminan kelangsungan usaha menjadi kurang diandalkan bila pihak pemiliknya meninggal. Yang ketiga, kredit yang diberikan akan kurang maksimal untuk mengembangkan perusahaan. Yang keempat, pembagian laba ada setiap anggota masing-masing akan mewakili penghasilan lalu akan dikenakan pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.